Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini Anda bisa menyaksikan lagi saya, teman-teman. Malam Selasa tanggal 27 bulan 7 pukul 22 lewat 25 menit ya. Jadi pada zaman era digital ini, teman-teman, banyak juga keluhan. Yang pertama dari sahabat-sahabat saya, teman-teman ya, para sopir-sopir ataupun para pekerja buruh kasar. Kita ketahui pada saat bulan sekarang ini atau dalam tahun ini sekolah diliburkan, teman ya. Jadi sistem belajar online. Ini zaman era digital, era online semua ini, teman. Alhamdulillah, bagi yang punya rezeki, teman, mampu dia membeli handphone ataupun Android untuk anaknya belajar online. Misal HP Android gini, teman ya. Ini untuk belajar online nih. Jadi kasus yang kita dengar pada saat ini, teman, khusus untuk para keluarga sopir ini, teman ya. Rata-rata sopir sahabat-sahabat saya itu memiliki handphone HP yang masih gini, teman ya, yang belum ada kamera, masih bisa untuk SMS dengan teleponan aja, teman. Kenapa para sopir menggunakan handphone sedemikian, teman? Yang pertama, kalau Android gini, teman, agak susah untuk dia menggunakan. Udah tuh banyak juga kawan-kawan yang tidak bisa menggunakan handphone Android. Harga pun beda, teman ya. Kalau ini mungkin ratusan sekian ribu gitu, nggak sampai 500 ribu, teman ya. Untuk digunakan pun mudah, baterai tahan. Jadi pada bulan ini handphone Android laku keras di counter, baik yang harga jutaan ataupun ratusan ribu, di bawah daripada 1 juta. Karena banyak sekarang jenis handphone, teman, Android ya, yang second ataupun yang baru, dan bermacam merek. Tapi keluhan daripada keluarga yang tidak mampu ataupun dari buruh kasar yang tidak bisa membeli handphone Android ini, teman, bagaimana nasib anak-anak daripada mereka, teman? Dan banyak juga yang tidak pandai menggunakan handphone Android bagi orang tua, teman-teman. Mereka tidak ngerti menggunakan Android ini. Buat sementara, tuntutan pada anak-anak yang sekolah dari SD, Sanawiyah, Ibtidaiyah atau Aliyah itu memang udah harus memiliki handphone. Jadi keluhan daripada orang tua yang tidak mampu ini, siapa yang memikirkan, teman-teman? Sama siapa mesti dia mengadu? Jadi saya berharap kepada bapak-bapak ataupun wakil rakyat, coba ini ikut kita pikirkan juga. Karena kasus hari ini, teman, coba kita lihat bersama-sama di media sosial ya. Banyak yang udah di-post sama ibu-ibu karena mereka udah jenuh stres. Memang betul,
teman, sekarang anak meminta handphone. Oke, yang sanggup membeli dipenuhi. Bapak bekerja pada pagi hari ataupun ada yang pergi sore pulang besok pagi. Ya tergantung jenis pekerjaan. Ada yang 2 hari 2 malam baru pulang. Si anak tetap belajar sama ibunya. Kalau ibunya juga bekerja, si anak ikut belajar sama yang tinggal di rumah, nenek, kakek, ataupun yang mampu ada pembantu. Tetapi teman, di sini banyak emosi daripada orang tua tidak terkontrol di dalam mendidik anak-anaknya. Ini hati-hati juga, salah satu pemicu pemecah hubungan rumah tangga dari penyebab daripada belajar online ini. Yang kedua, banyak orang tua yang membeli handphone cicil atau kredit. Padahal sudah kita ketahui bersama, saat ini ekonomi sangat sulit, teman. Sulit sekali ekonomi. Apalagi yang mau keluar daripada daerah tidak bisa. Bantuan ada, tapi terbatas. Belum lagi harus dipikirkan nanti paket. Belum lagi menjelang hari raya ini banyak kebutuhan. Jadi untuk bapak-bapak ataupun wakil rakyat, mohon segera dipikirkan permasalahan belajar online ini. Memang protokol daripada pemerintah ataupun kesehatan kita ikuti bersama. Tetapi kenyataan di lapangan, anak-anak tidak sekolah, tetap dia bermain dengan seperti biasa. Terus orang tua ataupun keluarga di rumah belum tentu semua sanggup mengontrol anaknya dalam menggunakan handphone, teman. Banyak sekarang kita lihat anak-anak main handphone Android ini bukan sekedar belajar, tapi banyak dia yang menghabiskan waktu main game online atau PUBG atau nonton yang tidak bermanfaat. Coba nanti dilihat realita kenyataan. Anak umur 3 tahun atau 5 tahun, 7 tahun udah memegang handphone. Apa tontonan dia? Pasti main game ataupun nonton kartun, bukan belajar. Ada nanti sebagian yang udah agak besar, depan orang tua dia memang belajar, belakang orang tua dia main game. Jadi masalah ini jangan disepelekan. Masalah ini memang serius. Ketentuan untuk kapan mulai sistem ngajar belajar ini pun kita belum tahu. Betul, virus atau penyakit COVID-19 ataupun Corona ada, tetapi mohon ini dipertimbangkan, wahai para wakil rakyat, wahai pejabat-pejabat. Coba kita lihat sekarang generasi muda ataupun anak-anak penerus bangsa ini, ketika dia nanti jadi pemimpin, kalau sekarang tidak belajar gimana, sahabat? Bagaimana teman-teman nasib generasi bangsa kita ini? Banyak juga kejadian
anak daripada buruh ataupun anak daripada pembantu rumah tangga yang gajinya terbatas memaksa orang tuanya untuk membeli handphone dengan alasan belajar online. Ini permasalahan ini bukan masalah sepele, teman-teman. Ini memang serius. Wahai bapak-bapak daripada wakil rakyat, tolong segera ini dipertimbangkan. Untuk malam ini dulu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.